Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Miss Hotma. Hari ini kita belajar matematika lagi ya. Ini ada tentang barisan dan deret aritmatika. Ya, aritmatika. Jadi kita tinjau satu persatu ya, dari barisan dulu baru nanti ke deret. Oke. Nah, apakah ini saling berhubungan ya? Pasti saling berhubungan. Kita lihat dari barisan aritmatika ini sudah saya tuliskan ya. Suatu barisan bilangan yang suku-sukunya diperoleh dengan cara menambahkan suatu konstanta pada suku sebelumnya. Ini pengertian dari barisan aritmatika. Ya, jadi ada barisan bilangan yang suku-sukunya ya berarti ada U1, U2, U3 hingga seterusnya diperoleh dengan cara menambahkan suatu konstanta pada suku sebelumnya. Nah, jangan bingung ya. Ini berarti ada polanya. Bedanya di sini dia suatu konstanta itu ya dikasih istilah ya, dikasih istilah, diistilahkanlah dia dengan si beda ya, beda atau B. Jadi beda ini bisa juga dibilang selisih antar suku berurutan. Selisih antar suku berurutan. Itu si B. Ya. Kemudian barisan aritmatika ini punya bentuk umum. Ya, berdasarkan suku-sukunya lah ya. U1, U2, U3, U4 sampai U4 saya buat ya, seterusnya hingga UN. Sudah? Nah, U1 ini disebut suku pertama. U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat. Ya, UN suku ke N. U1 itu disebut juga dengan suku awal yang didefinisikan dengan si A. Sudah, kemudian U2 itu adalah suku pertama ditambahkan dengan suatu konstanta tadi yaitu si B. Ya, A tambah 1 kali B. U3 itu adalah A tambah 2 kali B. Sudah, U4, nah tengok polanya, 2 tambah 1, 3 tambah 2, berarti U4 tambah 3, 3 kali B. Berarti U5 A tambah 4 kali B. Demikian seterusnya hingga si UN. Kalau kita lihat polanya, ada si A. Oke, A-nya tetap. Tambah 1, 2, 3. 2 itu 1, 3, 2, 4, 3. Berarti berkurang 1 dari N-nya. Ya kan? 2 kurang 1, 1. 3 kurang 1, 2. 4 kurang 3, 4 kurang 1, 3. Ya, berarti di sini bisa kita buat polanya. Sukunya dikurang 1 dikalikan dengan B. Inilah rumus UN secara umum. Rumus suku ke N, A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini juga sudah kamu temui di SMP. Ya, UN itu rumus suku ke N. Suku ke N ya, A suku pertama atau suku awal. Sudah, N itu suku. Oke, kemudian B itu si beda. Ya, beda itu selisih antar dua suku berurutan. Di sini saya buatlah ya, B itu berarti U2 kurang U1. Kayak gitu ya. Dia deltanya positif. U2 kurang U1, U3 kurang U2, U4 kurang U3 dan hasilnya harus sama. Ya. U2 kurang U1 itu beda, U3 kurang U2 itu pun nilai si beda, U4 kurang U3 itu pun nilai si beda. Nah, secara umum dituliskan dengan U ya, U N dikurang UN kurang 1. Ini rumus beda. U2 dikurang 2 kurang 1, U1 berarti U2 kurang 1, U3 kurang U2. Nah, kayak gitulah dia. Ya, ini rumus si beda. Nah, UN A tambah N kurang 1 kali B, nah ini diingat
Ya, ini rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Oke, ada contoh. Tentukanlah nilai beda dari rumus suku ke N. UN sama dengan setengah kali 4 kurang 2N. Nah, kayak gini dia. Ya, kita punya UN sama dengan setengah kali 4 kurang 2N. Beda U2 kurang U1, U3 kurang U2. Nah, kayak gitulah. Berarti kita carilah dulu U2-nya ya, dan U1-nya. U1 itu berarti setengah kali 4 kurang 2 kali 1. Ya, ini di dalam kurung dulu ya. 4 kurang 2, 2 kali 1, 2. 4 kurang 2, 2 kali setengah itu 1. Ya kan? Pasnya ya. Oke, U2. Berarti setengah kali 4 kurang 2 kali 2. Kali dulu, 2 kali 2, 4. 4 kurang 4, 0. Setengah kali 0, 0. Sudah? Berarti dari sini bisa kita cari beda. U2 kurang U1. Beda sama dengan 0 dikurang 1. Minus 1 lah bedanya. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, ada contoh lagi. Selidikilah barisan bilangan berikut. Apakah aritmatika? Ya, apakah dia barisan bilangan aritmatika atau tidak? Apakah barisan aritmatika? Aku tambah lah ya. Barisan aritmatika. Baik. Kalau misalkan dia barisan bilangannya seperti ini. A tambah 9. Sudah. 2A tambah 7. 3A tambah 5. Nah, A itu konstanta ya, bukan suku pertama ya. Jangan bingung. Ini barisan aritmatika. Ini barisan bilangan. Berarti ini angka-angkanya sebenarnya, tapi kita dikecokkan dengan yang si koefisien A ini. Ya, jangan bingung ya. Kita lihat apakah dia aritmatika. Ingat kalau aritmatika punya beda ya, beda atau selisih yang tetap atau sama. A tambah 2A tambah 7, 3A tambah 5 ya. Beda itu sama dengan U2 kurang U1. Coba 2A tambah 7 kurang A tambah 9. Sudah 2A kurang A 7 kurang 9 minus 2. Apakah sama kalau dia dengan U3 kurang U2? U3 3A tambah 5, U2 2A tambah 7 ya. 3A kurang 2A A, 5 kurang 7 minus 2. Nah, ini sama ya, ini sama. Kalau dia sama bedanya, maka dia barisan aritmatika. Kesimpulannya dia barisan aritmatika. Paham ya? Nah, ada contoh. Tentukanlah 4 suku pertama barisan aritmatika yang mempunyai suku kedua minus 2 dan suku ke-8 40. Jadi barisan dan deret ini ya kan banyak kali jenis soalnya. Jadi sering-seringlah membahas jenis soal dan pahami apa maksudnya. Berarti kan dia mau 4 suku pertama. Ini kan berarti dia U1, U2, U3, U4 ya. Dia kasih tahu suku kedua. Oke. Berarti diketahui U2-nya itu sama dengan minus 2. Dan suku ke-8, U8 sama dengan 40. Ya, sama dengan 40. Nah, dia tanya 4 suku pertama ini. Ya, jadi kayak mana cara kita menentukannya? Lihatlah definisi tadi ya, berdasarkan rumus UN A tambah N kurang 1 kali B. Jadi di sini misinya kita harus tahu berapa A dan berapa B. Ya, supaya bisa kita bentuk UN-nya, supaya bisa kita cari U1 sampai U4. Baik ya, kalau U8 itu kan berarti A tambah 8 kurang 1 kali B. A tambah 7 B. U2 itu berarti A tambah 1 kali B. Ini bisa kita eliminasi ya. Hasilnya berapa teh? Hasilnya minus ini 40, yang ini minus 2. Kita eliminasi ya, cari A dan B. Cari A dan B. Ini bisa langsung 7 kurang 1 itu 6,
6 kali B sama dengan 40 dikurang minus 2, 42 ya. Oke, berarti dapat B sama dengan berapa? 7 ya. B sama dengan 7. Kita substitusi cari A. B sama dengan 7 ya. Kemana aku buat ke sini ya. A tambah 7 sama dengan minus 2. Berarti A sama dengan 7 pindah. Berarti minus 2 kurang 7. Minus 9. Berarti A-nya sama dengan minus 9. Berarti dari sini bisa kita buat UN-nya. A min 9 ditambah N kurang 1 kali B 7. Nah, bisa aku cantikkan dia berarti min 9 tambah 7 kali N 7N 7 kali min 1 minus 7. UN sama dengan min 9 min 7 min berapa? 16 ya. Min 16 tambah 7N. Kalau sudah ada UN-nya, suku berapapun yang ditanya kau bisa cari. U1 ya. Berarti min 16 U1 si A ya, nggak usah lagi lah dicari. Kemudian U2 sudah ada, U3 lah langsung ya, U3 berarti N nya 3. Min 16 tambah 7 kali 3 min 16 tambah 21 ya, ya min 16 tambah 21 sama dengan 5 ya. Oke, 5. 4 berarti min 16 tambah 7 kali 4 min 16 tambah 28 itu sama dengan berapa? 12 ya. Min 16 tambah 28 12. Oke, sehingga 4 suku pertamanya U1 itu si A min 9, U2 itu minus 2, U3 5, U4 12 ya. Sampai sini paham? Oke, kita lihat contoh berikutnya ya. Diketahui bila 3 bilangan membentuk barisan aritmatika. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 30 dan hasil kalinya 750. Tentukanlah bilangan-bilangan tersebut. Nah, kalau kayak gini soalnya, kalau misalnya dia pintar menghitung ya bisa dapatnya ya kan. Tapi kalau misalnya dia tidak begitu cepat menghitung, ya kayak mana ya? Pakailah konsep yang ada ya, konsep barisan aritmatika. Diketahui 3 bilangan. Jadi tadi saya bilang jenis soal pada aritmatika itu banyak kali jenisnya. Kalau ada cerita 3 bilangan membentuk barisan aritmatika, ingat aja lah ketentuan beda ya, beda U2 kurang U1 pasti sama dia nilainya dengan si siapa teh ya, U3 kurang U2. Nah, berarti 2 ini pindah ya, 2 kali U2 itu sama dengan U3 tambah U1. Nanti ada soal yang pakai konsep yang kayak gini ya kan. Nah, ada juga pakai kayak gini, U1 U2 U3, misalkan 3 bilangan yang membentuk barisan aritmatika ya. Kita apa karena maksudnya definisinya tadi agak kita geser ya, kita geser tapi artinya sama. Kalau U1 tadi A, U2 adalah A tambah B, U3 itu adalah A tambah 2B. Nah, sekarang kita ganti si U2 ini sama dengan A ya, berarti U1 ini itu adalah A kurang B, U3 ini A tambah B ya. Nah, konsep kayak gini juga sering dipakai. Kalau 5 cemana? Nah, kalau 5 berarti di sini di tengah itu si U3 ya. Kalau 5 berarti di tengah U3. U3 anggap A, berarti U2 A kurang B, U1 A kurang 2B. Sudah, selanjutnya U4-nya itu berarti A tambah B, U5-nya A tambah 2B. Kayak gitulah dia ya. Kemudian kita pakai konsep yang ini. Ya, kita pakai konsep yang ini.
tiga bilangan itu membentuk barisan aritmatika. Anggaplah U1, U2, U3. Kalau dijumlahkan katanya sama dengan 30. Berarti A kurang B ditambah A tambah B itu sama dengan 30. Ya, sama dengan 30. Ini berarti A tambah A 3 kali A min B tambah B. Selesai ya, sama dengan 30. Kita dapat A-nya sama dengan 10. Oke. Nah, kemudian katanya hasil kalinya 750. Ya, hasil kalinya berarti U1 kali U2 kali U3 sama dengan 750. Berarti A kurang B dikali A tambah B sama dengan 750. Kita tadi sudah dapat si A-nya 10 ya. Berarti di sini kita substitusi 10 kurang B kali 10 kali 10 tambah B sama dengan 750. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Paham ya? Sisanya 10 kurang B dikali 10 tambah B sama dengan 75. Gini ya. Nah, 10 kurang B kali 10 tambah B itu berarti dia 10 kuadrat dikurang ditambah 10B dikurang 10B habis. Ya, sisanya B kuadrat sama dengan 75. Min B kuadrat sama dengan 75 kurang 10 kuadrat 100 ya. Min B kuadrat sama dengan minus 25. Berarti B kuadrat sama dengan 25 atau B sama dengan akar 25 atau B sama dengan berapa? Plus minus 5 ya, plus minus 5. Nah, berarti bilangannya ada dua kemungkinan karena kita cerita si plus minus ini. U1 kalau kita pakai plus 5 ya, berarti dia 10 dikurang 5 ya kan, 5 kalau kita pakai plus 5. U2 10, U3 A tambah B 10 ditambah 5 15. Oke, yang kedua kita pakai minus 5 ya, dari sini minus 5 berarti 10 dikurang minus 5 15. U2 10 sudah. U3 A tambah B 10 ditambah minus 5 5. Jadi dia kemungkinan ada yang naik, ada juga yang turun. Inilah 3 bilangan tersebut. Ya, apakah ada bilangan yang lain Bu selain ini yang kayak gitu dia 30 dijumlahkan kalinya 750? Enggak ada ya, hanya ini aja. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham ya? Oke, nah mungkin ini aja materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa kembali.